Ya, dikatakan di sana dia menganugerahkan loh. Kalau sudah dianugerahkan berarti sudah diberi kepada kita. Sudah dikasih kepada kita, udah dianugerahkan. Saudara, kita kalau dengar orang menerima anugerah, penghargaan, ya itu dikasih nggak ke dia? Dikasih. Kita ini sudah menerima janji yang berharga dan yang sangat besar. Tapi banyak orang Kristen tidak mengalami janji itu. Mereka nggak mengalami apa yang Tuhan janjikan. Bahkan hidupnya di dalam keadaan yang tetap sama. Tuhan sudah memberikan, saudara, rugi kalau kita tidak mengambil dan merasakannya. Lalu dikatakan di sana apa? Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Bapak Ibu, ketika Tuhan memilih kita, kita diberikan kodrat yang baru. Waktu engkau masuk dalam pengenalan akan Tuhan, bukan cuma terpanggil, tapi engkau mulai mengenal Tuhan, engkau mulai mengenal janji-janjinya, engkau mulai mengalami semua hal-hal yang luar biasa yang dijanjikan. Engkau diberikan kodrat baru dalam hidupmu, yaitu namanya kodrat ilahi. Ya, kita menerima kodrat ilahi loh. Ini satu rahasia, ini satu firman yang sangat powerful. Engkau harus menyadari bahwa Tuhan beri kita kodrat baru, yaitu kodrat ilahi. Saudara dan saya menerima itu supaya apa, saudara? Kodrat ilahi itu memampukan kita agar kita luput dari apa? Hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Hawa nafsu duniawi. Di dunia ini ada yang namanya hawa nafsu. Ya, nafsu itu baik, tapi kalau ketambahan hawa jadi tidak baik. Memang hawa ini dari dulu tidak baik, saudara ya. Selalu itu kaum pria berkata memang dari dulu ini hawa ini tidak bagus ya. Nafsu itu baik, tapi kalau jadi hawa nafsu itu bahaya, saudara. Saya kasih contoh selalu begini. Orang makan itu nafsu loh, nafsu makan. Tapi makan yang normal sehari berapa kali? Yang benar 3 kali. Kalau ketambahan hawa nafsu makan, itu namanya bawaannya mau makan terus. Yang harusnya sehari 3 kali, kalau ketambahan hawa jadi sehari berapa kali? 5 atau 6 kali. Nah, itu jadi rakus namanya. Makan itu perlu, harus, karena tubuh kita memerlukan makanan. Tapi kalau sudah jadi hawa nafsu makan, binasa, saudara. Ya, binasa. Apalagi, saudara, seks itu nafsu. Tuhan ciptakan bagi manusia, itu normal. Dan semua manusia punya naluri seks. Tetapi seks itu sifatnya kudus dan boleh dinikmati untuk kita yang sudah berumah tangga, yang sudah punya pasangan hidup, yang sudah menikah sah. Ya, orang kalau dia sudah menikah, dan bahkan anak-anak muda di sini, engkau punya naluri seks, tapi engkau harus bisa mengendalikan itu. Nah, kalau engkau sudah kena hawa nafsu seks, apalagi suka nonton film porno, enggak usah angkat tangan. Saya bisa lihat wajah-wajahnya dari sini nih, ya. Suka nonton film porno, jadi bawaanmu itu seks terus. Lihat sapi di jalan, itu sapi tidak pakai celana ya. Memang sapi dari dulu tidak pakai celana, telanjang, sapi dari dulu telanjang. Tapi karena otaknya udah kotor, kena hawa nafsu seks, tiap hari nonton film porno. Hati-hati loh, saudara, hati-hati. Ya, ada seorang narapidana terhukum mati karena dia memutilasi korban-korban seks. Beberapa lalu sudah lama ditayangkan. Itu ditanya, saudara, sama bapaknya, kenapa? Diwawancara sebelum dia dihukum mati ya oleh seorang reporter TV. Kenapa kamu melakukan hal itu? Awalnya waktu remaja saya nonton film porno. Dan bapaknya itu tahu, tapi bapaknya bilang ya biasalah, mana ada anak muda gak nonton film porno. Ya, lalu akhirnya dia mulai terikat, saudara.
Satu hari dia nonton satu, besoknya jadi dua, lama-lama dia terikat. Tiap hari dia mengurung diri nonton film porno. Semua film ditonton. Sampai akhirnya dia merasa kok biasa-biasa aja ya. Dia cari film yang menantang. Dia mulai nonton film yang luar biasa. Ketika mau berhubungan seks, itu korbannya disiksa. Lalu setelah selesai berhubungan seks, dimutilasi. Dan itu membuat adrenalinnya naik. Dan dia mendapat kepuasan yang begitu luar biasa. Lalu dia mulai tonton terus, dipraktekin saudara. Saudara pernah dengarkan kasus itu? Setiap perempuan yang ditiduri, habis itu dimutilasi, lalu dibuang mayatnya. Kenapa itu terjadi? Awalnya anak ini biasa, tapi dia akhirnya membiarkan dirinya dikuasai oleh nafsu, dan nafsu itu berubah menjadi hawa nafsu. Sehingga dia tidak akan puas kalau dia hanya berhubungan seks. Dia harus bunuh, dia siksa, dia mutilasi. Di situ dia menerima satu kepuasan, dan itu iblis. Anak-anak muda dengar baik, engkau yang hari ini terikat dengan pornografi, orang tuamu mungkin tidak tahu. Di kamar, hati-hati. Otakmu rusak loh. Setan merusak hidupmu. Dan orang yang terikat dengan hawa nafsu yang seperti itu, engkau tidak mungkin menerima kodrat ilahi yang dari Tuhan. Padahal kodrat ilahi itulah yang akan bisa membuat kita mencapai sorga yang kekal itu. Jangan engkau berpikir tidak ada sorga, tidak ada neraka. Hari-hari ini pengajaran tentang kekristenan banyak yang melenceng. Dosa dianggap biasa, sehingga tidak lagi ada khotbah-khotbah tentang pertobatan. Saya mau bilang hari ini bertobat, karena tidak semua orang Kristen masuk surga. Tapi dia pelayan Tuhan, gak peduli. Mau engkau hebat WL, engkau hebat main musik, saya hebat berkhotbah. Kalau saya tidak menjadi pelaku firman dan tidak hidup dalam kekudusan, tidak ada jaminan engkau menjadi orang-orang pilihan Tuhan yang akan sampai di dalam kekekalan. Bertobat saudara. Dengar anak-anak muda, jaga hidupmu dalam kekudusan. Jaga hidupmu dalam kesucian. Bukan cuma anak muda, orang tua yang sudah menikah. Jangan terikat dengan pornografi. Engkau sedang membawa kutuk di dalam kehidupan rumah tangga dan anak-anakmu. Mari kita berdoa meminta kekudusan Tuhan. Kita diberi kodrat ilahi, dan karena kodrat itu kita diberi kuasa untuk luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan. Karena dunia ini jahat. Ya, kita bertanya kenapa dunia ini jahat? Saya mau bilang saudara, ketika Tuhan menciptakan, pertama kali Tuhan menciptakan malaikat di sorga, dia memimpin pujian luar biasa. Lucifer lalu memberontak terhadap Allah. Dia ingin dia yang disembah dan bukan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ketika malaikat memberontak, tidak ada ampun seperti manusia. Ketika dia berbuat dosa, dia langsung terbuang menjadi setan. Dari sorga, ya Lucifer dibuang, saudara, dikatakan ke bumi. Waktu itu bumi masih kosong. Lalu Tuhan menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan Allah, ditaruh di Taman Eden. Tapi Tuhan turut bekerja memakai setiap masalah itu untuk mendewasakan iman kita. Ya, tapi Yesus datang ke dalam dunia. Dia membawa kerajaan Allah. Dan dikatakan setiap orang yang percaya kepada Kristus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Hidup kita dipindah dari kerajaan setan masuk ke dalam kerajaan Allah. Kitalah gereja yang diberi nama eklesia, kumpulan orang-orang benar yang sudah dipanggil keluar dari dalam gelap masuk ke dalam terang. Jadi karena itu setiap kita yang percaya pada Yesus harusnya hidup kita berubah. Yang saya bingung, ada orang ngaku Kristen pelayanan tapi masih hidup dalam gelap. Berarti engkau penyusup. Engkau dari kerajaan setan pura-pura masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, kita bisa tipu manusia. Para pelayan Tuhan bisa tipu pendetanya. Pura-pura kudus kalau sudah di mimbar. Anak-anak engkau bisa tipu orang tuamu. Suami-suami engkau bisa tipu istrimu. Istri engkau bisa tipu suamimu. Sekarang saya kalau khotbah saya tambahkan juga istri, karena saya diprotes sama bapak-bapak. Ibu Debbie itu kalau khotbah selalu salahin suami terus yang selingkuh. Supaya ibu tahu ya, banyak juga ibu-ibu yang selingkuh. Bahkan itu suami yang selingkuh juga kebanyakan sama
Terus saya pikir-pikir, iya juga ya. Ya, betul juga ya. Banyak juga ibu-ibu yang selingkuh ya. Di sini tapi tidak ada yang selingkuh. Kenapa nggak ada amin ya? Nggak pede sama diri sendiri. Ya, saya berdoa saudara. Dosa ini merajalela betul-betul luar biasa. Ya, bahkan hari-hari ini saya dapat konseling banyak. Bu, suami saya selingkuh bu. Sama siapa? Tadinya saya enggak tahu. Karena dia itu sembunyi HP terus. Dipasang password. Tidur dibawa ke toilet dibawa. Tanda-tanda suami selingkuh. HP dikasih password. Ke toilet dibawa. Kemanapun dibawa, istri gak boleh sentuh. Ada di sini? Jangan angkat tangan. Nanti kita baptis ulang, rendam 20 menit. Biar buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Lebih baik tubuhmu binasa tapi jiwamu selamat. Ya, bertobat Bapak Ibu, bertobat. Jangan ada perselingkuhan di dalam rumah tanggamu. Makanya HP jangan dipasang password. Apalagi suami istri, pasang gak apa-apa, saling tahu berdua. Boleh pakai pegang-pegang. Istri Tuhan taruh di sampingmu untuk menjaga engkau. Suami ada di sampingmu untuk menjaga engkau. Mari kita saling menjaga, amin. Yang parahnya dia bilang satu kali bu, saya kepergok, dia tuh lagi chattingan di tempat tidur. Tiba-tiba dia ketiduran, HP-nya jatuh bu. Lagi dalam keadaan online. Saya kaget bu waktu baca, ternyata suami saya bu selingkuh sama Bambang. Saya bilang maksudnya, iya bu, suami saya homo. Banyak sekarang. Banyak. Ya, terjadi. Ya, ini bukan cuma cerita, ini benar saudara. Kisah nyata. Saya bilang ya nggak ada pilihan lain bu, ajak bicara dia, kasih tahu. Kalau perlu ketemu pendeta. Ada juga saudara, satu orang ibu datang sama saya, Bu Debbie, saya dengar khotbah ibu. Saya mau pengakuan dosa. Saya selingkuh 7 tahun, suami saya nggak tahu. Bahkan selingkuhan saya bawa ke rumah, tidur bareng saya. Hah, kok bisa? Iya bu, karena selingkuhan saya namanya Mary. Perempuan sama perempuan. Saudara jangan lihat sekarang yang LGBT, jangan lihat yang lesbi itu modelnya kayak saya ini. Wah Bu Dewi itu pasti lesbi tuh. Ya, rambutnya itu pendek, gagah perkasa gitu ya. Saya ini wanita tulen loh saudara. Saya punya suami, saya punya anak. Dan saya jatuh cinta sama laki-laki dan itu cuma suami saya. Yang datang waktu itu konseling saudara, dia tunjukin foto pacarnya. Dua-dua rambut panjang, kriwil-kriwil, gak kelihatan lesbi. Nggak kelihatan, tapi 7 tahun mereka melakukan persinahan. Hati-hati loh. Makanya kita sekarang ini nggak bisa melihat orang juga dari penampilan. Ya, hati-hati anak-anak muda, engkau yang homo, yang lesbi, bertobat ya. Tuhan menciptakan cuma laki-laki dan perempuan. Lain dari itu dari setan. Jangan bilang saya sudah dari sananya begini bu. Nggak ada. Tuhan ciptakan laki-laki dan perempuan. Yang lain dari itu dari setan. Ya, jangan sampai saudara. Soalnya saya takutnya nanti Anda mati gak dikenal Tuhan loh. Kalau laki-laki mati almarhum, perempuan almarhumah. Kalau bencong aluminium. Bertobat, gak ada sebutanmu. Ya, jadi jangan saudara. Mari kita hidup bertobat sungguh-sungguh, punya kodrat ilahi yang dari Tuhan. Pakai itu supaya engkau luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Bisa sembuh, bisa. Saya layani orang homo dari telepon saudara. Dia telepon saya, bu, saya homoseksual. Saya dengar khotbah ibu, saya takut, saya mau bertobat bu. Apa yang harus saya lakukan? Pertama, kamu lihat dirimu di cermin. Terus perkatakan, sebut namamu. Hei, kamu laki-laki. Bilang, sebut namamu. Dia sebut saudara, dia praktekin. Tiap hari dia lihat di cermin, dia bilang, kamu diciptakan sebagai laki-laki. Saya pakai nama Bambang aja ya, aman ya di sini. Nggak ada nama Bambang kan? Kalau ada nanti saya ganti Niko, supaya saudara nggak kepahitan sama saya. Jadi dia lihat kalau saya di Solo, saya nggak bisa bilang Bambang karena di sana semua Bambang saudara.
Bambang Sugiarto, Bambang Sutanto, Bambang ini banyak nama Bambang di sini aman ya. Dia selalu saya bilang perkatakan, dia lihat di cermin, Bambang, kamu dicipta sebagai seorang laki-laki oleh Tuhan. Kamu sempurna, kamu normal dalam nama Yesus. Dia lakukan itu saudara. Satu kali dia telepon saya, Bu, ada yang aneh hari ini, saya perkatakan begitu, saya tuh mau muntah. Kayak ada sesuatu yang ingin keluar dari diri saya. Saya bilang, yes, itu setan yang mau keluar dari dirimu. Ayo, terus doakan. Saya berdoa lewat telepon buat kamu. Mari kita berdoa. Di telepon saya layani. Dalam nama Yesus, segala roh homo, roh banci keluar dari dalam nama Yesus. Aduh Bu, saya mau muntah, lari-lari ke toilet. Gak apa-apa, handphonenya di speaker terus. Dia muntah-muntah di toilet saudara. Akhirnya dia bilang, aduh Bu, saya rasa lega. Lalu apa yang harus saya lakukan sekarang? Kamu cari gereja. Kan dia di luar kota, kamu bertumbuh, cari gereja, imanmu harus dibangun. Kamu terus dengerin khotbah-khotbah saya, iya Bu. Yang kedua, putuskan semua komunitasmu yang membawa kamu dalam percabulan. Iya Bu, saya memang ada komunitas dugem, setiap malam kami di night club gini-gini. Ya udah, kamu jangan berteman, kalau perlu blok semua kontaknya. Kalau kamu punya pacar, blok kontaknya. Nggak apa-apa, minta Tuhan beri kekuatan. Akhirnya saudara, dia cari gereja. Dia balik telepon saya, Bu Debbie, saya sih sudah cari gereja, tapi ya ampun Bu, di gereja ternyata singer-singernya juga cucok, meong. Di sini tidak, amin. Normal semua, amin. Jangan engkau pura-pura dengan kemunafikan berdiri di atas mimbar ini. Kalau engkau tidak diberi kodrat ilahi, lebih baik engkau jangan pelayanan dulu. Turun dari mimbar, beresin hidupmu. Engkau tidak bisa main-main dengan Tuhan. Engkau bisa bohongi orang, tapi engkau gak bisa bohongin Tuhan. Gereja ini bukan panggung, ini mimbar, ini mezbah. Tempat kita mempersembahkan korban yang hidup kepada Tuhan. Jangan buat gaya-gayaan di atas mimbar. Ini kudus sifatnya. Ini mezbah, buat mempersembahkan korban bagi Tuhan. Jangan sembarangan engkau bermain-main dengan Tuhan. Kekristenan hari-hari ini banyak yang merosot. Kenapa? Semua dimulai dari mimbar gereja. Ini bukan panggung saudara. Karena itu saya mau bilang bagi para pelayan Tuhan, kalau hidupmu belum beres, engkau belum dapat kodrat ilahi, turun dulu, beresin hidupmu. Minta Tuhan berperkara. Cari mentor rohani, bangun hidupmu di atas kebenaran firman. Kenapa? Supaya engkau tidak ditertawakan iblis. Karena kitab Ibrani berkata, di sekeliling kita ini banyak saksi. Saksi yang pertama, mata Tuhan. Jangan engkau mendukakan hati Tuhan dengan hidupmu yang hancur, tetapi engkau tidak sungguh-sungguh mau bertobat kepada Tuhan. Saksi yang kedua siapa? Malaikat. Saksi yang ketiga siapa? Manusia. Saksi yang keempat siapa? Setan. Setan bisa lihat hidup kita saudara, tapi kita gak bisa lihat setan. Makanya Anda di gereja nyanyi hebat, begitu pulang dari sini Anda bikin dosa, setan ketawa lihat hidupmu. Ingat kisahnya Ayub. Setan bilang, Ayub itu memang orang yang saleh. Tuhan bilang, ya, engkau tidak akan mendapati orang seperti dia, yang hidupnya saleh dan menghormati aku. Setan bilang, karena engkau beri dia kuasa, sehat, dia kaya, dia ini. Coba engkau ambil kekayaannya. Dari sini saya mengambil satu hikmah, berarti setan itu melihat hidupmu dan dia mendakwa engkau di hadapan Tuhan. Jangan cuma pintar di gereja, jangan cuma hebat di gereja, tapi jadilah orang-orang yang kudus. Engkau memiliki karakter ilahi di dalam hidupmu. Amin saudara. Supaya hidup kita berkenan di mata Tuhan, pelayanan kita berdampak. Jangan hanya berdampak bagi kerajaan Allah, tapi kita berdampak bagi kerajaan setan. Kenapa? Karena kita menggoncangkan kerajaan setan. Orang tanya sama saya, Bu, kemarin banyak pendeta tanya, Bu, bagaimana supaya saya bisa khotbah yang bagus ya? Saya lihat Ibu kalau khotbah di YouTube tuh yang nonton ya ratusan ribu. Gimana caranya, Bu? Saya bilang, hidupi apa yang kamu khotbahkan. Khotbahkan apa yang kamu hidupi. Firman yang kamu lakukan, itu yang harus kamu khotbahkan. Kenapa? Karena firman itu akan bekerja dengan kuasa yang dahsyat waktu engkau melakukannya. Para pemimpin pujian, WL, pemain musik, hidupmu, pelayananmu akan berdampak waktu engkau menghidupi firman Tuhan.
Ya, jadi bukan cuma hebat-hebatan. Kenapa ada pelayanan yang bisa menembus sampai ke jiwa? Waktu orang mendengar engkau menyanyi, dia bisa meneteskan air mata. Kenapa ketika kita berkhotbah ada orang bertobat dengan khotbah kita? Karena kita menghidupi firman Tuhan itu. Dan itu yang akan membuat hidup kita berdampak. Kita menerima kodrat ilahi. Itu yang sedang dunia cari hari-hari ini. Saya undang para imam musik ke depan maju. Saya tidak pernah bilang mereka pemain musik, mereka imam musik. Ya, itu berbeda. Kalau mereka pemain musik, mereka ada di panggung. Tapi kalau mereka imam musik, mereka berada di mimbar, di mesbah. Itu perbedaannya Bapak Ibu. Mari kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita datang, kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau kami hidup, kami mau hidup bagimu. Kalau kami mati, itu pun sebuah keuntungan. Mari kita bangkit berdiri bersama, bawa hidupmu kepada Tuhan, saudara.